mohon pada saat registrasi diperhatikan betul input datanya. Tidak boleh ada satu aja kesalahan karakter. Satu aja itu udah fatal. Tapi tidak semua masyarakat bisa menerima itu, Pak. Ya, Mereka yang kita kok lama banget, kok dipersulit, kok harus lewat sini. Iya. Sebenarnya pakai online atau Iya. manual kan gitu. Pada dasarnya perlu diketahui bahwasanya perizinan sekarang ya, kita harus mematuhi peraturan yang ada di pusat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Rizka di podcast ISK. Nah, kali ini saya ditemani oleh Pak Felani. Halo Pak. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini baru vaksin kedua tadi. Lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Lancar, ya. Pak Felani, ini dari Dinas Perizinan. Tepatnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oke. Kabupaten Kudus, DPMPTSP ya. Ya, oke. Jadi sudah di Kudus ini melakukan sistem perizinan satu pintu. Ya. Sudah. Udah mulai tahun berapa, Pak? Jadi untuk PTSP sendiri, pelayanan terpadu satu pintu, itu kita sudah mulai sejak berdasarkan Perbub ya, sebelum 3 itu tahun 2015 itu sudah ya, tahun 2015. Mohon maaf saya lupa perbubnya. Kemudian dirubah lagi perbubnya berdasarkan Perbub nomor 38 ya, 38. tahun 2018 ya, tentang pemberian mandat dan pendelegasian kewenangan ya, penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus. Kemudian Perbub itu dirubah kembali di tahun 2020 ini, tepatnya 16 Desember jika tidak salah, dengan Perbub nomor 67 ya, tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kudus nomor 38 tahun 2018 ya, tentang pemberian mandat dan pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus. Ya, setahu saya sih 2015 kita sudah mengawali itu. Oke, tapi sebenarnya untuk perizinan satu pintu ini sudah diterapkan sejak 2015 dengan ada peraturan bupati pada saat itu. Saya lupa, mohon maaf, peraturan bupatinya saya lupa. Yang kemudian dirubah dengan peraturan bupati 38. Apa yang membedakan perizinan satu pintu dengan yang lainnya? Ya, pelayanan terpadu satu pintu yang membedakan dengan yang lainnya. Pelayanan terpadu satu pintu itu adalah pelayanan yang terintegrasi ya di berbagai perizinan dan non perizinan yang dimiliki oleh OPD teknis. Jadi pemohon itu mengajukan permohonan izin pada satu PTSP ya, beserta seluruh persyaratannya juga di PTSP. Nah, nanti diproses di sana di PTSP berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentu saja, kemudian dikeluarkan juga oleh PTSP. Contoh, apabila saya mengajukan perizinan, ya kita sebut saja izin mendirikan bangunan gedung. Izin mendirikan bangunan gedung itu terdiri dari berbagai persyaratan. Tidak mungkin hanya mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung, kemudian langsung diterbitkan, kan tidak mungkin seperti itu. Ada persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh, ada di sana kajian kesesuaian tata ruang. Kemudian ada di sana terkait dengan izin lingkungan. Kemudian ada di sana persyaratan tentang analisis dampak lalu lintas. Kemudian di sana ada yang persyaratan lain-lain atau rekomendasi teknis yang lain-lain. Nah, rekomendasi teknis sebelum terbitnya IMB itu dapat diajukan juga di PTSP. Inilah yang terintegrasi. Jadi sebenarnya kewenangan OPD lain yang ada di OPD lain berdasarkan ketentuan undang-undang, maka permohonannya diajukan di PTSP. Dan verifikasinya nanti ya tetap di OPD teknis. Tapi pemohon tidak perlu ke OPD teknis. Cukup ke PTSP pengajuan seluruhnya ya, persyaratan itu dan IMB-nya sekaligus di PTSP, kemudian nanti diverifikasi teknis oleh teman-teman OPD teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh PTSP. Jadi betul pengambilannya
izin dan rekomendasi teknis yang Lewat lain atau non perizinannya di PTSP PTSP. juga. Jadi intinya dari adanya PTSP ya sudah, pemohon itu maju aja ke PTSP dalam pemenuhan persyaratan perizinannya. Oke, berarti untuk satu pintu ini lewatnya nanti PTSP gitu ya, Lewat Pak. PTSP. Nah, PTSP ini untuk mempermudah masyarakat. Mm-mm. Tapi kok ada ya rumor yang Mm-mm. masyarakat yang bilang bahwasanya sekarang perizinan itu susah ya, harus gini gitu. Harus Harus bolak-balik ke seperti sini bolak-balik gitu ya. Iya, Ya, lama sekali. Apa diperlambat apa gimana? Mau buat tidak, usaha aja tidak, susah gini gitu. tidak. Gimana? Saya pikir mudah, saya berikan aja sampel atau contoh pada saat kita mengajukan izin, misalnya berdasarkan peraturan Bupati Kudus yang terbaru ini, yang 67 tahun 2020. Pada saat saya akan mengajukan izin, misalnya saya seorang dokter gitu ya. Mm-mm. Pada saat surat izin praktek dokter saya habis, otomatis kan saya harus memperpanjangnya gitu ya. Oke. Nah, saya cukup ke PTSP, saya tidak perlu ke dinas teknis ya, atau dinas kesehatan. Nah, ajukan di sana, nanti diverifikasi atau diproses oleh teman-teman teknis, dikembalikan lagi ke PTSP dan diambil ke PTSP, dan itu dalam jangka waktu yang tidak lama. Mungkin yang dimaksud masyarakat di sini adalah memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kita harus melihat ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau dirasa lama, ya peraturan perundang-undangan, contoh saja misal kita pengajuan izin usaha industri. Ini kalau saya berbicara peraturan perundang-undangan berdasarkan peraturan Menteri Perindustrian, maka proses untuk dikeluarkannya IU itu berdasarkan OSS dan SINAS, Sistem Informasi Industri Nasional. Dari kata itu aja, OSS dan SINAS, kita sudah mengetahui bahwasanya ternyata permohonannya harus diajukan secara online. Berarti butuh kemampuan masyarakat untuk input data secara online. Nah, ini mungkin yang tidak, mohon maaf, untuk online ini saya yakin ya, memang bagi yang memang yang tidak terbiasa dengan internet akan menyulitkan gitu. Tetapi perlu diingat pada saat ini bahwasanya faktanya memang pemerintah pengajuan izinnya secara online gitu. Dengan adanya online ini lebih mempersulit masyarakat. Tidak, seharusnya tidak. Dengan adanya online itu harusnya mempermudah. Mohon maaf. Belum saya silent ternyata. Jadi saya ulangi kembali lagi mengenai apa yang dirasakan oleh mungkin segelintir masyarakat, tapi saya tidak mengatakan sebagian besar, mungkin segelintir ya yang mengatakan itu sulit, itu tidak tepat karena memang kami berkiblat pada peraturan yang berlaku. Contoh tadi saya sampaikan tentang izin usaha industri yang harus diajukan melalui OSS dan SINAS. Itu banyak persyaratannya. Pertama, mereka harus memenuhi izin dasar. Ya, izin dasar itu ada 4. Yang pertama, izin lokasi berlaku efektif dari OSS atau sesuai kajian tata ruang seperti itu. Yang selanjutnya adalah izin lingkungan. Izin lingkungan pun terdiri dari 3 dokumen ya. Di sana ada AMDAL, di sana ada UKLPL, di sana ada SPPL. Ya, yang selanjutnya ada izin mendirikan bangunan gedung. Dan yang terakhir adalah SLF. Itu baru izin dasar loh ya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kami tidak ada maksud pemerintah daerah dalam hal ini, lebih khususnya DPM PTSP, untuk mempersulit, tidak. Karena kami juga menjalankan perintah undang-undang. Saya jelaskan lagi lebih dalam bahwasanya di izin dasar, contohnya saja izin lingkungan. Pada saat kriteria berdasarkan peraturan bupati terkait atau tentang izin lingkungan, dia mendapatkan kriteria ternyata dokumennya UKLPL, kan itu pengurusannya juga kita tahu sendiri, dokumennya harus dibuat terlebih dahulu, kemudian nanti penapisannya diajukan, gitu, penapisannya diajukan terlebih dahulu, kemudian harus membuat draft dokumen UKLPL, dan yang membuat pun oleh Pemerkasa. Tapi apabila Pemerkasa tidak mempunyai kompetensi lingkungan ya hidup, maka itu harus diserahkan oleh mereka yang berkompeten. Memang seperti itu.
Oke, Nah, Pak, gini nih, kan belum lagi ini persyaratan IMB ya, mohon maaf, persyaratan mm-mm, IMB kan banyak banyak sekali ya, sekali. dan itu pun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan bahwasanya harus sesuai dengan kajian tata ruang. Kalau dia andalalin harus andalalin, izin lingkungan harus izin lingkungan. Apalagi dia misalnya berbatasan dengan sungai dan lain-lain, ini kan persyaratannya banyak sekali. Terakhir SLF, sertifikat layak fungsi. Itu baru izin dasar ya. Kemudian menurut ketentuan undang-undang ada lagi yang dia harus memenuhi izin per sektor sesuai Oke. norma standar prosedur kriteria. Di sana ada SINAS, Sistem Informasi Industri Nasional. Dia harus login ke sistem SINAS terlebih dahulu. sinas.kemenperin.go.id. Kemudian dia harus nanti registrasi di sana sampai mendapatkan username password dan mengisi data. Data di sana ada profile, mau masukkan data lagi upload, persis seperti OSS. Kemudian dia harus memberikan laporan pembangunan ya. Di sana banyak pertanyaannya, Oke. banyak sekali pertanyaannya. Kemudian di sana dia harus mengajukan verifikasi teknis. Nanti yang itu menjadi acuan bagi teman-teman perindustrian atau dinas perindustrian sesuai kewenangannya ya. Mm. Kalau kita kabupaten kota berarti kita untuk industri kecil dan menengah itu kewenangan perindustrian, nanti dinas perindustrian untuk memberikan apa? Memeriksa, cek inspeksi ke lapangan dan memberikan BAP. Bayangkan prosesnya seperti itu, dan itu proses yang diatur menurut undang-undang ya. Di sana ada peraturan menteri. Jadi bukan maksud kami mempersulit, tidak. Kami Oke. harus hanya menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini nih, kadang kan ada pakai sistem-sistem Mm-mm. masukin data, itu Mm-mm. kadang ditolak dari data tersebut, Mm-mm. sistem tersebut menolak data tersebut gitu. Ya, ini sistem apa yang dimaksud Sistem dulu? yang misalkan dari sistem nasionalnya gitu Oh, kayak itu tidak ada yang, saya yakin tidak ada yang ditolak. Saya itu seperti karena ini. salah data atau Iya, gimana jadi ya? seperti ini. Bahwasanya contoh registrasi atas untuk kepemilikan akun OSS itu kan hanya bisa satu kali. Hanya Mm-mm. bisa satu kali menggunakan NIK, nomor Hmm. induk kependudukan. Misalnya saya untuk registrasi ke OSS hanya dapat satu kali. Oleh karena itu, dalam satu kali pengisian data itu saya harus benar registrasi itu. Tidak boleh ada kesalahan. Kalau ada kesalahan Satu gimana? fatal. Nah, Nggak bisa itu izin. ya bukan, ya akhirnya nggak bisa izin kalau registrasinya tidak sukses. Terus jadi para Mm-mm. usaha yang Iya. itu nggak bisa Ya, dapat izin dong, karena Pak. yang sering kali terjadi adalah, dan banyak surat yang disampaikan kepada kami adalah pemohon tidak, mohon maaf, tidak semuanya, tapi ada Mm. beberapa bagian kecil yang tidak teliti dalam pengisian data. Nah, Padahal cuma hanya beberapa data. Yang ditanyakan cuma data apa coba? Tanggal lahir, nama? nomor induk kependudukan, nomor HP, dan email. Hanya itu saja. Itu hanya dibutuhkan ketelitian saja. Maka saya berkali berulang-ulang, mohon pada saat registrasi diperhatikan betul input datanya. Tidak boleh ada satu aja kesalahan karakter. Satu aja itu udah fatal. Tapi tidak semua masyarakat bisa menerima itu, Pak. Ya, Mereka yang kita kok mm-mm. lama banget, kok dipersulit, kok harus lewat Tidak. sini, lewat sini. Iya. Sebenarnya pakai online atau Ya, manual kan pada gitu. dasarnya perlu diketahui bahwasanya perizinan sekarang ya, Mm-mm. kita harus mematuhi peraturan yang ada di pusat. Oke. Ini harus paham mengapa hadir online single submission dengan PP 24 2018 ya, tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Kemudian sudah dicabut dengan PP nomor 5 ya, tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Itu sudah dicabut sebenarnya. Nah, di situ pemerintah sebenarnya ingin menyederhanakan izin, mempermudah izin ya. Persyaratan yang sulit, yang terlalu banyak itu dibuat standar. Coba adanya izin dasar itu berlaku untuk semua sektor. Sektor pariwisata, izin di sektor pariwisata, di sektor pendidikan, di sektor apapun, izin dasarnya sama. Itu yang dulu kan kita pernah, lo kok daerah ini dan ini kok berbeda. Sekarang tidak, dengan adanya OSS, izin Yes, dasarnya yes. sama. Mm-mm. Kemudian yang membedakan apa? Hanya norma standar prosedur kriteria atau peraturan per sektor. Tentu saja sektor perindustrian akan berbeda nanti dengan sektor-sektor di pariwisata misalnya, akan berbeda norma standar prosedur Oke. kriterianya. Tapi itu tidak, itu wajar saja karena memang itu diatur per masing-masing sektor kan, Kementerian per masing-masing sektor. Saya pikir untuk perizinan saat ini sebenarnya lebih mudah. Bayangkan saja dengan adanya OSS, jenengan tanpa harus dibatasi limit waktu, tidak dibatasi limit waktu. Jam 1 malam
jam 2 malam Bisa. bangun, input data bisa dengan adanya sistem. Coba dulu. Sebelum adanya OSS, wah nunggu aja dulu manual ya kan. Saya harus ke PTSP nih. Tapi sekarang nggak bisa ya 100% online. Ya? Nggak bisa 100% online. Maksudnya 100 online bagaimana? Langsung gitu loh, 100% semuanya dimasukkan online. Nanti Ya, baru ya memang yang masuk online single submission OSS adalah kegiatan usaha yang masuk dalam peraturan tersebut. Jadi memang itu terdiri dari berbagai sektor ya, tapi belum tentu izin-izin dalam sektor itu seluruhnya masuk OSS. Contoh, ini contoh, misalnya sektor kesehatan, apotik masuk sistem OSS karena diatur di dalamnya. Pada saat itu masih berlakunya PP 24 kan, izin apotik itu ada di lampiran PP 24. Tapi apakah optik diatur di sana? Tentu saja di sana tidak kita lihat di PP 24 tentang optik. Pada saat itu kita berbicara PP 24 ya, 2018, walaupun sudah dicabut dengan PP nomor 5 tahun 2021. Tapi pada saat masih berlakunya PP 24, izin optik ini tidak ada dalam lampiran itu. Jadi memang tidak seluruh kegiatan usaha di PP 24 pada saat itu masuk di PP 24 itu. Meskipun disebutkan sektor kesehatan, tapi tidak seluruhnya loh ya. Tidak seluruhnya masuk. Jadi yang masuk ya hanya yang diatur di dalam PP tersebut gitu loh. Kemudian bagaimana pengaturan izin yang ada di luar OSS? Ya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu. Berarti kan ketentuan OSS tidak di sana karena pengajuannya aja tidak melalui OSS kan kayak gitu. Izinnya ya, penerbitan izinnya. Untuk para yang mau izin dari menengah ke bawah itu kan kadang kan orang-orang desa gitu ya, yang belum 100% mengetahui tentang internet. Sistem-sistem itu mereka juga belum tahu. Jadi itu ya yang membuat mereka merasa dibingungkan, merasa dilempar-lempar, dan juga merasa diperlambat gitu loh. Iya, kami pahamin itu. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu, mohon maaf saya lupa, bahwasanya di DPMP TSP Kabupaten Kudus itu telah disediakan yang namanya klinik perizinan. Jadi klinik perizinan itu dalam rangka untuk ya tadi masyarakat yang kesusahan dalam input data untuk mendapatkan hak akses atau dia butuh pendampingan pada saat pengajuan permohonan izin di OSS misalnya yang berbau online, atau bukan hanya OSS, kami juga punya SIPTO kan, Sistem Informasi Perizinan Terpadu Online untuk pengajuan izin mendirikan bangunan gedung gitu ya, pemenuhan komitmen izin apotik atau klinik dan rumah sakit dan lain-lain. Itu kami dapat bantu di sana secara manual. Jadi kami dampingi full. Bagi mereka siapa? Mereka yang bagaimana, masyarakatnya bagaimana, yang tidak dapat sama sekali menginput data misalnya, memang benar-benar tidak tahu apa-apa, ini itu kami bantu, berbantuan penuh namanya. Kami akan bantu di sana. Kemudian bagi masyarakat yang sudah paham input data nih, dia sudah paham, mohon maaf bukan paham input data, tapi sudah terbiasa dengan internet, mungkin tidak masuki web aplikasi perizinan berbasis OSS ya, pokoknya sudah terbiasa dengan OSS, buka Google, buka apa-apa, sudah bisa komputer gitu ya. Nah, kami akan dampingi bisa secara online juga. Dengan apa? Kami dengan WhatsApp minimal, atau dengan WhatsApp itu kami akan dampingi dengan aplikasi Zoom dan Google Meet. Jadi pendampingannya juga bisa online, kami online. Jadi masyarakat yang kami anggap mereka tidak bisa sama sekali untuk memasukkan data karena dalam tanda kutip ya, tapi sedikit saya yakin masyarakatnya seperti itu. Saya yakin masyarakat Kudus, tahu saya sih pintar-pintar ya, pandai-pandai ya. Yang seperti itu sedikit sekali. Ya kami akan berikan berbantuan penuh, termasuk di tempat. Ya harus datang memang, karena kalau tidak bisa kan harus datang. Kami sudah sediakan prasarana di sana, ada laptop dan lain-lain. Sudah kami siapkan. Bagi yang sudah bisa, kami bisa juga dampingin di sana, atau dia mau online, kita online. Saya suka itu kalau online dengan Zoom atau Google Meet. Yang untuk pesan para masyarakat yang masih bingung dengan adanya hal seperti ini, sistem seperti ini, apa yang mau disampaikan? Yang untuk bingung, bahwasanya kami DPMP TSP Kabupaten Kudus misalnya, saya yakin masyarakat sekarang ya HP-nya rata-rata Android ya, seperti itu. Ini iya sih Pak, Android semuanya, tapi terkadang belum paham nih tentang sistem-sistem. Iya, jadi sebenarnya kami punya berbagai medsos ya, ada Twitter, coba dilihat saja. Kami juga punya Instagram, Facebook dan lain-lain ya. Jadi ada Kudus Invest ya, ada
kalau sekarang Google kan ketik saja ya kata kuncinya perizinan Kudus gitu. Saya yakin kami yang pertama keluar deh di awal itu ya, bpmppt.kuduskap.go.id itu ya, atau betul. SIPTO. Nah, itu bisa dimanfaatkan, dan kami juga menyediakan beberapa nomor di sana ya, nomor layanan, baik itu SIPTO sudah ada tersendiri, nomor layanan tersendiri, atau pelayanan informasi OSS atau troubleshoot OSS juga sudah ada sendiri, dan lain-lain sudah kami sediakan. Jadi bisa diakses. Nah, dan beberapa waktu lalu juga teman-teman kecamatan juga beberapa waktu lalu juga mengumpulkan berbagai perangkat sebenarnya desa untuk diberikan sosialisasi beberapa waktu yang lalu. Saya kemarin itu digebok. Ini jadi melalui perangkat juga, kalau menerima informasi atau siapapun ya menerima informasi bisa disampaikan ke masyarakat banyak. Bahwasanya kalau kesulitan silahkan datang ke PTSP atau buka medsosnya DPM PTSP. Di sana sudah ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Gitu. Ya, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi. Jadi untuk masyarakat, asumsi masyarakat untuk tentang diperlambat itu sebenarnya enggak gitu. Tidak, kita tidak ada memperlambat atau tidak. Itu kalau ada asumsi seperti itu mungkin bisa jadi mungkin perizinan yang diajukannya memang sesuai ketentuan perundang-undangan yang saya sampaikan tadi, begitu banyak ya. Coba bayangkan saja, jadi kan misalnya punya usaha di industri kosmetik, itu kan nanti izin komersial operasional sama BP POM dimulai dari mana? Dari OSS. OSS harus memenuhi izin dasar. Bayangkan, izin lokasi berlaku efektif, izin lingkungan itu ada pilihan, itu pun di UKLPL misalnya ada persyaratan lagi kan gitu kan. Di MB begitu banyak persyaratan, belum lagi SLF. Itu baru izin dasarnya, kemudian itu memang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku pada saat itu. Kemudian ditambah lagi izin per sektornya. BPOM punya persyaratan enggak? Ada sendiri kan gitu kan. Sampai terbitnya izin. Jadi itu menurut saya ya, kami tidak dapat memaksa seseorang bahwasanya kami ini sudah ya baik. Tapi kami melaksanakan pastinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya peraturannya itu, pasalnya itu ya akan kami terapkan gitu. Karena apabila kami terbitkan kok tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ya itu nggak bisa. tidak bisa. Kami pasti harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti itu. Jadi kami mohon juga bahwasanya masyarakat harus paham. Oleh karenanya itu di DPM PTSP Kabupaten Kudus akan menyiapkan, termasuk dalam layanan bagaimana Pak dasar hukumnya, akan kami beritahu itu. Stepnya harus bagaimana. Dimanapun izin komersial, bahkan izin komersial yang tidak ada di kami misalnya, adanya di berbagai lembaga atau kementerian misalnya. Jadi untuk perizinan ini sebenarnya satu pintu ini lebih mempermudah, melalui satu PTSP. Hanya melalui satu pintu saja. Jadi pengajuan izin apa, berikut persyaratan atas izin yang diajukan itu, misalnya IMB, kan ada persyaratan banyak tuh ya. Itu cukup di PTSP. Ya, maksudnya. Mungkin itu sih. juga di PTSP. Mungkin karena yang bilang untuk diperlambat itu mungkin dari perizinan juga belum memahamkan kepada seluruh masyarakat. Karena tidak seluruh masyarakat ini tahu Pak perizinan ini seperti apa gitu. Ya, iya, kalau kan? kami di berbagai medsos misalnya kami yang soalnya tidak semuanya bisa membuka medsos nih. Lah iya, dan kami beberapa juga sudah jauh-jauh hari dulu bahkan awal-awal OSS ada di 2018 itu sudah melakukan sosialisasi sebenarnya. Ya, yang perlu diketahui bahwasanya OSS ini kan aturan pemerintah ya, PP berdasarkan PP pada saat itu. Jadi saya yakin pemerintah pusat juga sudah melakukan sosialisasi ya. Saya pernah jalan-jalan di mana gitu pakai kereta api kalau nggak salah. Di kereta api itu saya lihat itu ada TV ya di situ. Saya lihat sudah ada OSS di sana. Informasi layanan masyarakat mungkin ya, iklan layanan masyarakat maksud saya. Tapi di Kudus belum. Di Kudus juga sudah kami melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha sudah. Tapi ya kalau harus melakukan sosialisasi kepada seluruh penduduk yang ada di Kudus tuh, berapa kakak itu jumlahnya kan, saya pikir kami sudah melakukan sosialisasi untuk itu. Ya mungkin saja belum merata. Tapi memang perlu diketahui bahwasanya beberapa peraturan perundang-undangan memang
dinamis ya, terus berubah. Kami pahami itu. Tapi yang perlu diketahui adalah daerah hanya menjalankan visi misi yang ada di pemerintah pusat. NSPK pun kita harus patuh kepada norma-norma yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat. Ada beberapa regulasi yang berubah. Contohnya saja di 2020 ini untuk peraturan Menteri Perdagangan aja, misalnya nomor 8 tahun 2020, ini 2020 kemarin ya, itu sudah dirubah dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 dalam 1 tahun. Nah, kalau kami sampaikan, kami hanya menjalankan perintah undang-undang. Pada saat itu berubah, ya kami akan menyesuaikan perubahannya. Masa pakai yang lama, kan seperti itu. Dan pada saat kami bertemu, makanya sering kali saya sampaikan kepada masyarakat pada saat bertemu, bahwasanya yang penting adalah jalinan komunikasi. Kami sudah membuka ruang untuk itu, komunikasi itu. Ya, apabila itu tidak dimanfaatkan, ya sosialisasi sudah kami lakukan. Nomor WhatsApp sudah kami buka tuh semuanya ya. Itu silakan dimanfaatkan dan gratis, free ya. Jadi bisa diambil dari pelajaran pembicaraan ini bahwasanya perizinan ini nggak susah kok. Yang penting persyaratannya dilengkapi semuanya, terus dan taat asas ya, ya bahwasanya. Karena di daerah ini kan ikut dari pusat. Iya, kami ada misalnya ada peraturan tentang perdagangan, otomatis kan kita harus melihat peraturan NSPK ini, karena NSPK itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang menetapkan mereka, kan seperti itu. Berdasarkan PP 24 loh ya, waktu itu 2018 ya. Jadi untuk masyarakat yang mau mengajukan perizinan, silahkan dilengkapi persyaratannya dulu. Jangan sampai ada titik satu kecil kesalahan itu nanti bisa berdampak fatal ya Pak ya. Betul. Makanya dari awal sebenarnya kita awali, silahkan sampaikan saja permasalahannya. Kita sudah buka kok medsos, email ya, WhatsApp itu udah benar-benar kita buka ini ya. Atau kalau memang tidak paham tentang atau gaptek terhadap hal-hal yang berbau itu ya, ke kantor saja, nanti akan dilayani ya. Kami akan layani seperti itu. Jadi kepada seluruh masyarakat yang belum tahu tentang online, silahkan bisa ke kantor, akan dilayani. Akan dilayani. Saya bilang perizinan memang agak ribet, tapi kan ini ya, mengatur kalau tentang ribet persyaratannya itu, ya. Kami tidak mengatakan ribet ya. Ya, untuk masyarakat yang di luar sana kami itu mungkin pendapat yang lain bolehlah, tapi kami sendiri taat asas ya, peraturan perundang-undangan itu kan harus ditaati. Iya, karena udah terbiasa nih. Ya, kalau masyarakat itu kan belum. Iya, saya paham. Jadi kalau Pak Felani kan udah terbiasa menangani banyak perizinan lah. Ini kan masyarakat hanya 1 kali perizinan, 2 kali. Nah, itu aja kalau 2 kali masih bingung, apalagi baru pertama kalinya. Gitu noh. Makanya kami itu kan ada pendampingan. Jadi tidak sekian, misalnya dia perizinan itu, saya sampaikan tadi, pendampingan akan terus-menerus sampai dengan izin itu selesai atau diterbitkan gitu. Tinggal mau komunikasi apa enggak nih, kan gitu. Yang terpenting komunikasi ya. Jadi untuk masyarakat semuanya yang ada di Kudus terutama itu perizinan 1 pintu itu lebih mempermudah. Asalkan kalian mau komunikasi. Kalau komunikasi kita sudah bingung, buka pintu ditanyakan, gitu ya. Kalau sama sekali bingung dengan istilah internet atau WhatsApp gitu ke kantor saja. Nggak apa-apa, kami layani pasti. Terima kasih ya Pak Felani. Sama-sama. Sudah mau berbincang dengan. Terima kasih. Semoga bisa mengedukasi untuk seluruh masyarakat yang ada di Kudus terutama. Mungkin perbincangan kali ini cukup sampai di sini. Dari saya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.